Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemes. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga radu, dan penjual gunting keluning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini kita lagi berada di kebun durian yang bekas pohon jengkol, teman-teman, yang beberapa waktu lalu sudah kita gemburkan, sudah kita pupuk, dan sudah kita bersihkan rumputnya. Namun baru sekitar 1 bulan yang lalu kita bersihkan, rumputnya sudah banyak lagi. Jadi biar tidak telat, langsung Bang Radi kita suruh ngebersihin pakai mesin pemotong. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi biar tidak telat ya. Kalau sampai telat itu juga agak susah pembersihannya. Ini kita keliling ya, keliling kebun ini. Jadi sekali lagi dalam perawatan durian mungkin tergolong ya, kalau saya melihat teman-teman petani durian itu, cara saya cukup simpel saja ya. Cukup simpel saja, tidak neko-neko, cara tanam juga tidak neko-neko, tidak sampai sulit atau rumit. Cara penyemprotan juga tidak sampai rumit, sampai sulit. Pupuk juga sederhana. Yang penting tanaman kita bisa subur, teman-teman. Nah, ini kita belum ada 1 tahun yang tanam ya, yang ini tambahan. Sudah bagus juga, terubus. Ini alpukat daun tua sudah kita kasih MKP, mudah-mudahan nanti bisa cepat berbunga ya. Baru 1 kali ini kita kasih, teman-teman, baru sekitar 1 minggu yang lalu, 10 hari yang lalu lah. Nanti 3 minggu atau 1 bulan kita kasih lagi. Jadi umur alpukat ini sekitar 4 tahun sudah berbuah. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Dan kita kasih takaran sekitar 3-4 on. Kita campur air 10 liter, 10-15 liter juga bisa, dikocor di sekitar batang pohon. Dan ini, teman-teman, jadi dalam menanam durian mungkin banyak sekali di media sosial cara nanam, perawatan itu juga bermacam-macam cara ya, teman-teman. Namun saya sarankan jika ingin menerapkan cara penanaman durian itu jangan dicampur cara sana sini ya. Nanti tidak tahu, akhirnya tidak tahu mana cara yang efektif atau cara yang bagus. Jadi kita tidak memaksa. Kalau memang mau memakai cara kita ya harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau memakai cara teman-teman dari YouTube orang lain, petani yang lain juga itu silahkan ya. Jadi banyak pilihan dalam merawat durian. Namun di sini memang saya memakai cara tanam cara lama, yaitu 10x10. Kita tidak pakai triple, cara triple yang sekarang lagi ngetren ya. Memang di dalam menanam durian itu, dalam pengembangan ilmu bertani durian itu sangat bermacam-macam, teman-teman. Apalagi sekarang itu orang itu bisa belajar dari media sosial. Dan ada juga mungkin kalau yang dananya cukup, ada itu bahkan bisa belajar cara-cara modern, bahkan sampai ke mancanegara atau kadang ke Malaysia, mungkin ke Thailand, yang memang sudah dikenal penghasil durian di sana. Durian yang bagus-bagus itu asalnya dari sana. Namun saya tetap bertahan dengan cara lama. Memang cara ini kita pakai karena yang jelas keterbatasan masalah biaya, teman-teman. Kalau kita harus mendatangkan konsultan atau datang belajar ke luar negeri, saya rasa tidaklah mungkin, karena dalam merawat durian yang sudah terlanjur saya tanam itu sudah saya jelaskan,
istilahnya kita sudah kembang kempis. Namun kalau mau belajar, yang pertama-tama yang perlu saya sarankan untuk mengambil caranya atau untuk berguru, itu yang pertama amatilah tanaman dari segi daunnya, teman-teman. Jadi dalam mengambil gambar ya, biasanya mengambil gambar gini, awasi secara detail ya, daun duriannya itu bagus enggak gitu ya. Jadi kalau daun duriannya bagus itu kemungkinan cara yang dipakai itu sudah teruji, teman-teman. Teruji dalam artian sudah diterapkan pada kebunnya dan terlihat sudah bisa berhasil. Namun jika kita belajar tanaman yang kita mau ambil ilmunya, kok ternyata tanamannya masih banyak daunnya kuning, daunnya gosong, itu perlu pelajari lebih dalam lagi. Karena apa? Dalam menanam durian, orang itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Begitu bibit sudah ditancapkan ke dalam lahan, ke dalam tanah di lahan, itu berarti kita sudah berspekulasi, modal kita sudah kita taruh di situ. Jadi dalam menanam durian itu memang ada berbagai cara, yaitu cara lama dan cara modern. Jadi cara-cara modern itu sekarang yang luar biasa, itu memang perkembangan petani-petani zaman sekarang itu ilmunya sudah banyak sekali. Namun kita sebagai petani kampung yang hanya bisa belajar dari lahan sendiri, belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita alami, maka saya membesarkan hati saya, membesarkan semangat saya untuk bertani durian, itu meyakinkan diri saya sendiri bahwa cara lama tidaklah semuanya lebih buruk daripada cara modern. Maksudnya cara lama apa? Jadi cara lama itu saya itu belajar dari petani-petani pendahulu kita, petani-petani buah terutama ya di daerah saya sini. Itu dulu terkenal dengan namanya buah jeruk siem. Dari penghasil buah jeruk siem di Kabupaten Pati itu di sekitaran Kecamatan Gunungkal, tepatnya di sekitaran desa-desa saya sini ya. Dalam awal-awal bertani jeruk waktu itu, jeruk di sini sangatlah luar biasa, teman-teman. Jadi jeruk itu bagus sampai berbuah itu orang manjat pohonnya itu udah sampai ke atas itu kuat. Jadi sampai berkali-kali buah itu pohon makin besar, makin besar, makin besar. Namun seiring dengan perjalanan waktu, karena kita dikenal sebagai desa percontohan, banyak sekali orang-orang yang belajar di desa saya untuk bertani jeruk waktu itu. Dan karena sudah disorot oleh para petani-petani besar dan belajar di sini, akhirnya ilmu itu juga kemasukan ilmu-ilmu dari luar. Akhirnya pada akhirnya petani di sini itu bukan hanya berbagi, tapi juga mengambil ilmu orang-orang yang datang dari orang-orang pertanian yang memang ahli dalam teori bertani ya, teman-teman. Jadi ahli pertani dan sudah mungkin diterapkan di berbagai daerah ya, dan penyuluhan-penyuluhan seperti itu. Salah satu ilmu itu yaitu pemakaian pupuk kandang yang dimasukkan lubang itu digali. Waktu itu 50 cm kali 50 cm kalau nggak salah, sekitar 40 apa 50 ya. Saya itu waktu itu juga masih kecil, saya juga ikut orang tua kita untuk kadang ke ladang gitu, kita lihat. Nah terus digali dan didiamkan selama beberapa minggu, beberapa waktu, dan di situ dimasukkanlah kotoran sapi. Waktu itu kebanyakan malah kotoran sapi, bukan kotoran kambing, teman-teman. Belum ada kotoran ayam kayak gitu, belum, kotoran sapi yang banyak di sini. Jadi kotoran sapi itu dimasukkan ke dalam lubang, dicampur sama tanah tadi, ditutup dengan plastik selama beberapa minggu. Nah setelah itu baru disuruh nanam. Jadi akhirnya orang yang pergantian itu tadi, pergantian yang jeruknya sudah tua, pakai cara yang terbaru waktu itu. Apa yang terjadi, teman-teman? Pertama, awal-awal tanaman itu tetap tumbuh bagus, normal, terubus. Namun setelah buah satu kali, tanaman itu daunnya menguning, rusak, mati karena mungkin
waktu itu tidak sadar bahwa itu pengaruh daripada pupuk yang diberikan terlalu banyak dan ditaruh di dalam lubang tanam, teman-teman. Dan akhirnya apa? Akhirnya di sini bukan lagi terkenal desa percontohan buah jeruk, namun akhirnya di sini itu dikenal sama masyarakat sini bahwa tanah sini sudah terlalu lama ditanemin jeruk sehingga banyak tires. Jadi tires itu sebutan orang kampung ya, lidah-lidah kampung. Mungkin kalau dipakai bahasa-bahasa lalu sekarang itu ya mungkin virus apa mungkin apa, kurang tahu ya. Terus lama sekali tidak ada orang menanam jeruk di sini dan akhirnya ada penggiat petani jeruk namanya Mbah Hasan kembali menanam dan ternyata berhasil. Dan kita korek keterangan dari Mbah Hasan, ternyata setelah dipelajari itu dia mempunyai kesimpulan bahwa pupuk kandang yang menyebabkan tanaman menjadi kuning dan gosong-gosong daun keriting dan akhirnya bisa mati, teman-teman. Nah itu Mbah Hasan mengubah lagi dengan pemakaian pupuk kandang yang diberikan di atas permukaan tanah di luaran ujung daun. Karena itu pernah saya liput juga di kebun jeruknya, Mbah Hasan punya keyakinan bahwa akar itu sebenarnya tidak perlu dikejar dengan pupuk, namun pupuk yang diberikan di luar ujung daun itu tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar, yaitu intinya akar itu akan mengejar nutrisi, bukan nutrisi atau pupuk yang dikejarkan ke akar. Jadi kesimpulannya seperti itu, teman-teman. Bukan berarti saya itu anti pupuk kandang. Kita juga berikan pupuk kandang, namun pemberiannya tidak kita gali di dalam tanah. Karena apa? Pupuk kandang juga sangatlah penting untuk ketahanan pohon kita, teman-teman. Jadi pupuk kandang itu kita berikan bisa bertahan 1 tahun, teman-teman. Jadi kalau ngasih pupuk kandang juga tidak sembarangan. Jadi ngasih pupuk kandang itu bukan asal ngasih. Jadi tanaman itu biar kuat dulu, akarnya biar kuat dulu baru diberikan pupuk kandang. Jadi tidak asal-asalan. Dan pemberian pupuk kandang yang tepat musim apa? Jadi yang tepat itu musim kemarau. Itu juga sudah kita uji coba. Kalau kita berikan, coba teman-teman kalau nggak percaya, berikan di saat puncak-puncak musim penghujan, maka tanahnya akan menjadi lengket, makin lembab, banyak hama di situ. Tapi kalau kita berikan di puncak musim kemarau, jadi di bulan-bulan 7 atau 6 atau 7 kalau di tempat saya itu, nanti di masuk musim penghujan pupuk itu akan hancur. Bahkan saya kemarin sudah coba, sebagian kita fermentasi, sebagian polosan tanpa fermentasi, dan sampai sekarang tanaman saya aman ya. Ini bekas-bekas yang kita berikan, ini masih terlihat ya hitam-hitam tanahnya. Ini karungnya hancur, kita buka karena dulu ujung daun itu sejajar di sini. Lah besok pemberian pupuk kandang berarti di luar ujung daun, berarti di lingkaran luar sini, teman-teman. Jadi 4 sisi kita kasih. Nah, kenapa kok saya selalu memakai NPK 1616 di saat awal sampai 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun kadang baru kita berikan pupuk kandang. Untuk itu kita tidak bisa menanam durian itu biayanya tidak sedikit. Kita tidak bisa coba-coba. Jadi kenapa saya pakai itu? Karena saya pakai itu aman, teman-teman. Ya intinya satu, aman. Bukan saya itu promosi pupuk 1616, saya tidak ada kepentingan di situ. Oh, saya bukan dapat iklan dari situ apa gimana, tidak. Jadi kita pakai karena itu, kita pakai aman ya, kita pakai, teman-teman. Dari itu tadi kita hanya bisa membeli pupuk produk yang mungkin terdekat ya, mungkin di Semarang atau di mana lah. NPK Pak Tani itu juga paling di lokasi sini, nggak sampai jauh-jauh mungkin pabriknya ya. Jadi kita pakai. Bahkan saya pernah kebentur karena biaya terlalu banyak, beli pupuk banyak, itu kita pakai juga Ponska subsidi, teman-teman, karena kita juga jatah punya kartu tani juga dapat itu. Kita pakai Ponska itu pun jadi kalau memang kita tanam durian, yang penting itu perawatannya yakin. Penyemprotan itu kenapa saya hanya pakai itu aja, karena intinya dalam bertani durian itu hanya ada hama daun, ada hama tanah, dan hama jamur. Hanya itu. Dengan hama daun kita pakai insek merek apa aja. Hama jamur kita pakai fungisida merek bisa Antrakol, bisa yang lain apa aja. Terus hama tanah kita pakai Furadan, dan insek kita kocor juga bisa, teman-teman. Jadi itu tidak perlu ribet-ribet lah ya. Kalau nanam durian kok sampai ribet-ribet, banyak sekali macam-macam obat, apalagi pupuknya sampai mahal gitu. Kita nggak ketemu. Tujuannya apa? Tujuannya kita tanamannya subur.
Jadi nggak ketemu kalau kita sampai biaya yang terlalu banyak itu. Ini aja istilahnya melar mingkus apa. Saya kalau dibilang itu saya juga fair ya. Kalau dibilang kapan ini saya kembali modal belum tahu. Tapi yang jelas 4 tahun kemarin udah belajar buah. Mudah-mudahan di usia 5, 6 itu sudah mulai stabil berbuah teman-teman. Jadi itu kenapa kak saya pakai cara lama. Saya berkeyakinan cara lama tidak semuanya lebih buruk daripada cara modern. Dan sekali lagi teman-teman, jadi saya bertani itu basicnya juga pedagang dulu. Tapi kenapa kok saya berani berbagi di media sosial? Sudah saya buktikan kegagalan itu sudah berkali-kali dulu saya terapkan di perkebunan saya dulu. Jadi awal-awal pemberian pupuk kandang salah, cara penanaman salah, itu kita pelajari semua. Setelah saya tanamannya bagus, saya baru berbagi di media sosial. Itu pun kalau ada kesalahan saya tidak malu untuk mengakui, akan kita rubah. Seperti pemberian pupuk di saat awal tanam, kita pemberian pupuk waktu itu pernah 2 genggam 3 genggam. Ternyata kok di saat kemarau kurang air, pupuk terlalu banyak pupuk, akhirnya daunnya kok bisa gosong juga. Nah, walaupun kalau cukup air aman, ya kita rubah 1 bulan sekali pakai 1 sendok. Kalau memang perkembangan punya cepat besar, jangan melulu kita ngikut ilmu pembagi di media sosial kita itu 1 sendok, ya ditambahkan 1,5 sendok atau 2 sendok juga tidak masalah. Yang penting tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi simpel saja cara saya itu, cara kampung. Tapi kalau mau belajar itu tadi, kita nggak skip videonya ya, kita nggak skip videonya. Ini kita bicara durian yang kita rawat. Beda lagi, ada sebagian durian yang tidak kita rawat, memang di situ sudah tempatnya pembesaran bibit, diinjek-injek setiap hari, disiram setiap hari untuk bibit dogilan, akhirnya tanahnya lengket, itu juga tanaman kita juga rusak. Jadi yang paling berpengaruh, jadi saya berkali-kali saya katakan bahwa durian itu paling utama itu penyemprotan dan penyiraman. Kalau pupuk itu nomor terakhir teman-teman. Jadi nggak ada pupuk mahal terus kita pupuk tanaman langsung besar, itu nggak ada. Ya, cara juga sederhana itu seperti saya bagikan lah. Kalau teman-teman mau belajar menanam durian, kok cara sana dipakai, cara sini dipakai, dicampur aduk, akhirnya tanamannya bukan subur tapi rusak teman-teman. Kalau pakai cara sana mungkin ya monggo silahkan, itu diterapkan. Kalau memang sampai sana bagus ya sudah, gitu ya teman-teman. Kalau kita pakai cara kita, ya mudah-mudahan bagus, kalau jelek ya ditinggal, kalau kurang paham ditanyakan, nggak bisa teman-teman. Nah, ini loh. Jadi semua tanaman kita itu ada yang rusak itu paling kena angin, tadi nggak parah banget lah, masih 80% masih sembuh banget ya. Ini ya, jadi pupuk kandangnya ini bekasnya teman-teman. Jadi setelah karungnya hancur, itu dia di atas permukaan seperti ini. Itu pun pas penggemburan harus disisihkan dulu. Jangan pas penggemburan itu ditanam di tanah, jangan. Penggemburan, ini disisihkan. Nah, nanti setelah penggemburan baru kohenya ini, di kohe kambingnya ini ditebar lagi di atas. Ya, itu pun itu di situ. Nah, nanti pemberian sudah di sini teman-teman. Sudah di luar ujung daun. Jadi itu bertahap ya, sesuai dengan perkembangan pohon kita. Nah, ini juga OC baru tanam 2 tahun, udah bagus banget ini. Nah, jadi ini kita pindah ke lahan yang sini. Ke lahan yang sini ini usianya sudah maksimalnya 2,5 tahun lah maksimalnya. Nah, udah subur-subur banget. Terus di sini ada yang kena angin kemarin. Nah, ini sudah kita tali, bawahnya kita tutup plastik kayak gini ya. Nah, ini kemarin diombang-ambing angin ya teman-teman. Jadi itu ada celah di pangkal batang ada celah, dan akhirnya air bisa masuk ke situ. Dan pengalaman kalau air sudah masuk ke pangkal batang itu susah sekali. Jadi nanti bisa busuk pangkal batang dan busuk akar teman-teman. Jadi ini kemarin begitu kena angin kita tali segitiga biar nggak roboh. Nah, itu nanti kita buang talinya karena udah masuk kemarau. Nah, nih. Terus yang di sana juga subur-subur. Ini juga yang habis kena angin, yang kemarin rontok sudah pulih lah ya, sudah seger walaupun belum. Wih, patah. Wah, ini Mas Bang Radi ini rese nih. Oh, dipatahin Bang Radi ujungnya. Nah, ini udah berhenti rontok, kemarin rontok karena itu nah terjangan angin itu kita tali dengan ban sama plastik teman-teman, itu kita atasnya kita tali.
Ini sampai pojokan sini ya, aman semua. Aman semua, ini 2 tahunan ini sini. Yang ini yang saya praktek dulu cara penanaman yang pakai planter bag hitam yang viewernya sampai 1 juta lebih itu ini ke sana. Di situ pohon randunya sudah ditebang. Di sana D24 yang baru kita tanam belum ada 1 tahun. Itu Bang Radi di sana. Ini ya, semuanya subur. Jadi ini loh. Jadi kalau lihat apa cara penanaman itu, lihat dulu tanaman yang memberikan tutorial. Kalau tanamannya bagus, patut dicontoh. Kalau tanamannya kurang bagus, nah itu harus hati-hati. Karena apa? Kalau berbagi di media sosial ini, kita kadang-kadang ada memberikan cara mengatasi lambung, memberikan cara mengatasi kolesterol. Itu pun orang-orang kadang iseng, nggak ada yang bertanggung jawab di situ, teman-teman. Kalau seandainya rusak, badan kita rusak beneran. Begitu juga dengan tanaman. Kalau ada yang berbagi asal pakai, padahal orang itu bisa jadi dalam berbagi tidak dijelaskan bahwa dia sendiri belum pernah membuktikan. Nah itu loh, nanti buat praktek tanamannya rusak, teman-teman ya. Itu sedikit penyemangat buat teman-teman yang mau bertani. Jangan kecil hati jika tanaman bisanya hanya merawat, belajar di kebun sendiri, karena belajar itu bisa di media sosial, bisa dimanapun, dan tetap semangat dalam bertani, karena tidak semuanya itu tadi cara lama kalah dengan cara modern. Cara modern bagus, tapi cara lama juga ada yang bagus, teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya, amin.